teman-teman. Jadi di sini gua sama Akmal bakal ngejelasin tugas akhir kita dari Bu Vela, yaitu sistem respirasi. Oke, kita langsung aja ya. Jadi pertama, apa itu sistem respirasi? Respirasi itu apa sih? Sistem respirasi atau pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Nah, itu tuh di dalam itu tuh ada dua, yaitu pernapasan dan respirasi. Kalau pernapasan sendiri tuh proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu kalau buat respirasi sendiri tuh proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 dan untuk menghasilkan energi dalam berupa ATP dan zat sisa yaitu CO2. Lanjut, kita pertama-tama harus tahu nih jenis-jenis respirasi. Respirasi itu dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob, yang dimana respirasi aerob itu menggunakan oksigen dalam kerjanya, kayak kita bernafas dan lain-lain. Nah, kalau respirasi anaerob tuh respirasi yang kita tuh nggak butuh bernafas, kayak fotosintesis, kemositosis dan lain-lain. Nah, lalu ada macam-macamnya nih. Biar gampang itunya menjelasinnya, kita bagi tiga, yaitu berdasarkan fasenya, berdasarkan lokasinya, dan berdasarkan prosesnya. Nah, untuk yang pertama berdasarkan fasenya, ada tuh namanya fase ekspirasi, yaitu jadinya tuh fase ekspirasi itu keluar udara dari paru-paru karena tekanan di dalamnya tuh lebih tinggi daripada di luar. Nah, yang kedua ada fase inspirasi. Fase inspirasi itu gampangnya tuh kebalikan dari fase ekspirasi, yaitu masuknya udara dari ke paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah dibandingkan di luar. Nah, udah nih kita berdasarkan fase. Yang kedua tuh berdasarkan lokasinya. Di pernapasan perut terjadinya tuh karena ada guncangan di otot diafragma itu. Nah, terus yang kedua ada pernapasan dada. Dalam pernapasan dada itu terjadi karena otot tulang rusuk dan otot antar tulang rusuk. Nah, udah tahu kan? Sekarang yang ketiga yaitu berdasarkan proses. Yang pertama tuh ada pernapasan langsung. Pernapasan langsung tuh apa sih? Pernapasan langsung itu dimana oksigen tuh langsung berdifusi langsung. Contohnya dengan kulit seperti pada cacing. Pokoknya hewan-hewan yang bernafas tuh nggak pakai paru-paru atau insang. Nah, yang kedua tuh pernapasan tidak langsung. Pernapasan ini tuh terjadi dalam tubuh, contohnya manusia, hewan-hewan yang menggunakan paru-paru tuh termasuknya tuh pernapasan tidak langsung. Nah, lanjut, apa nih? Di sini tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi lajunya pernapasan. Yang pertama jenis kelamin. Kalau laki-laki itu makin cepat atau lebih cepat pernafasannya daripada perempuan. Lalu usia semakin muda tuh juga semakin cepat. Kalau buat tinggi badan ternyata kalau pendek itu lama, kalau tinggi itu cepat. Terus ada yang mempengaruhi yang keempat yaitu posisi badan. Kalau berbaring itu lebih lama dan berdiri itu lebih cepat. Kalau kita lagi beraktivitas santai itu tuh normal, standar, rendah. Tapi kalau kita habis aktivitas yang berat-berat tuh, itu pasti frekuensi pernafasan kita lebih cepat. Nah, kalau suhu tubuh kita tinggi, ternyata kalau suhu tubuhnya tinggi itu lebih lambat, dan kalau semakin rendah suhu tubuh kamu itu tuh bakalan makin cepat. Nah, yang terakhir tuh ada kadar oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen tuh semakin lambat. Jadi
Kalau kadar tinggi lambat, kadar rendah itu cepat. Organ pernapasan meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Yang pertama nih ada hidung, adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung yaitu menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan yang terakhir sebagai indera penciuman. Yang kedua ada faring. Faring adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Selanjutnya ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan oleh otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada di kiri atau kanan jantung. Dan di atas diafragma, paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura di sebelah dalam disebut pleura paru-paru, pleura visceralis, dan di sebelah luar disebut pleura rongga dada atau pleura parietalis. Paru-paru dibagi menjadi dua bagian, paru-paru kanan 3 lobus, 3 bronkiolus, kelompok alveolus, paru-paru kiri 2 lobus, 2 bronkiolus, 2 kelompok alveolus. Yang terakhir yaitu alveolus. Bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelombang paru-paru yang disebut alveolus. Disinilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Segitu aja pemahaman dari materi organ pernapasan. Oke, di sini juga ada gangguan pada sistem pernafasan, yaitu dibagi menjadi 4 macam, yaitu peradangan. Peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Contoh peradangan antara lain sinusitis, faringitis, dan laringitis. Yang kedua yaitu adenoid. Adenoid yaitu kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Yang ketiga ada asfiksi. Asfiksi yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Dan yang terakhir yaitu ada asma. Asma yaitu penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Oke, mungkin sampai di sini aja. Makasih yang udah tonton. Thank you.